Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Tidak hanya tampilan saja, Redmi A3 juga glow up soal spesifikasinya. Berada di kelas entry, Redmi A3 hadir dengan beberapa kelebihan yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, silakan simak sedikit pembahasan beberapa kelebihan Redmi A3 berikut ini. Yang pertama, desain HP premium 1 juta rupiah. Tampil glow up, Redmi A3 memiliki tampilan desain yang cukup premium untuk HP harga 1 jutaan saja. Alih-alih menggunakan modul kamera persegi seperti pendahulunya Redmi A2, Redmi A3 justru menggunakan modul lingkaran besar di bagian tengah. Desain ini diberi nama Premium Halo Design. Jika dilihat sekilas, konsep modul kamera ini tampaknya terinspirasi dari HP Xiaomi di kelas flagship yaitu Xiaomi 13 Ultra. Ukuran modul kamera yang dimiliki keduanya terlihat mirip jika disandingkan. Namun, isi dari modul kameranya tentu saja berbeda. Redmi A3 dibekali dua kamera di bagian belakang dengan menempatkan kamera utamanya di bagian tengah modul. Kemudian, di sisi kanan dan kirinya diisi kamera tambahan dan LED flash agar memiliki komposisi yang bagus. Menurut saya, Redmi A3 ini jadi salah satu HP murah dengan desain yang sangat tidak murahan. Untuk bodi bagian belakangnya, Redmi A3 menggunakan material lapisan polikarbonat yang menarik. Bodinya ini memiliki tekstur yang khas ala kulit imitasi. Hal inilah yang membuatnya terasa makin premium. Tidak hanya nyaman saat disentuh, bodinya juga jadi lebih mampu mengurangi noda bekas sidik jari sehingga terlihat tetap bersih. Berbicara soal kenyamanan, tepi bodi bagian belakang samping Redmi A3 ini terlihat sedikit melengkung. Hal ini membuatnya lebih nyaman dan pas di tangan saat digenggam. Selain itu, ketebalan bodinya pun masih terbilang tipis, yaitu 8,32 inci dengan berat 193 gram. Masih nyaman untuk digenggam dalam waktu lama. Untuk varian yang ditawarkan Redmi A3 ini ada 3 jenis. Varian pertama adalah Midnight Black sebagai warna netral dengan kesan butiran bintang dan Lake Blue yang masing-masing menggunakan material kaca. Sedangkan varian signaturnya yaitu Olive Green yang memiliki tekstur khas ala kulit imitasi dengan kesan premium. 2. Kelebihan yang dimiliki Redmi A3 yang kedua adalah layar IPS LCD yang cukup luas untuk kelas harganya. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,7 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Sektor layarnya ini sudah didukung dengan resolusi HD+ atau 720x1650 piksel. Meski begitu, tampilannya sudah cukup oke untuk HP di kelas harganya. Sama seperti Redmi A2, Redmi A3 masih memiliki kemampuan kecerahan layar sekitar 400 nit saja. Jadi, HP ini tetap masih bisa digunakan di luar ruangan dengan nyaman. Salah satu peningkatan yang dimiliki Redmi A3 ini adalah pergerakan layarnya yang sedikit lebih baik dengan refresh rate 90Hz. Hal ini membuat aktivitas seperti scrolling media sosial atau browsing jadi lebih nyaman. Bahkan bermain game pun bisa lebih nyaman dengan touch sampling rate 120Hz sehingga lebih responsif. Peningkatan yang dimiliki Redmi A3 ini tidak hanya ada pada tampilan saja, tapi juga soal ketahanannya.
layar ini sudah dilindungi Gorilla Glass 3 yang membuat lebih tahan terhadap goresan oleh benda tajam atau jatuh. Yang ketiga, tawarkan stok Android yang lebih bersih. Dari Redmi A series generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stok Android alias Android murni. Jadi HP ini pun tak menggunakan MIUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android reguler, bukan edisi Go. Ketidakhadiran antarmuka MIUI membuat HP ini tidak dibanjiri oleh bloatware atau iklan yang mengganggu. Tidak hanya itu, Xiaomi juga masih menjamin keamanan perangkat dengan menghadirkan layanan software update 2 kali plus pembaruan patch keamanan 3 tahun sejak Redmi A3 rilis. Dengan software bawaan Android 14, HP ini bakal mendapatkan peningkatan hingga Android 16. Sementara itu, patch keamanannya terus diperbarui sampai tahun 2027. Kelebihan yang keempat yaitu baterai kapasitas 5000 mAh yang cukup awet. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar, sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Menariknya, dibandingkan Redmi A2 yang masih menggunakan port micro USB, Redmi A3 sudah lebih canggih dengan USB Type-C. Hal ini membuat pengisian daya 10 watt yang disematkannya bisa sedikit lebih cepat meski belum bisa disebut kencang. Xiaomi sudah menyertakan kabel dan kepala charger di paket penjualan Redmi A3. Jadi, Anda tak perlu khawatir akan menambah budget untuk membeli aksesori tambahan lainnya. Yang kelima, hadir dengan sensor sidik jari di samping. Sensor kompas juga ada. Sektor lain yang juga jadi salah satu peningkatan dari Redmi A3 ini adalah hadirnya sensor fingerprint. Bahkan, Xiaomi menyimpan sensor ini di bagian samping karena sudah terintegrasi dengan tombol power. Hal ini membuatnya jadi lebih mudah dijangkau. Tidak hanya itu, respon yang diberikan oleh sensor ini juga sudah cukup baik untuk kelas harganya. Kemudian sensor lainnya juga disematkan adalah akselerometer, cahaya, proksimitas, dan kompas, minus sensor giroskop yang memang jarang tersedia di HP 1 jutaan rupiah. Menurut saya, sensor-sensornya sudah cukup lengkap. Yang terpenting ada sensor cahaya agar layar bisa menyesuaikan kecerahan secara otomatis, serta sensor kompas sebagai penunjuk arah. Kelebihan yang keenam, hasil foto memuaskan di kelasnya. Untuk sektor kamera, sebenarnya Redmi A3 ini tidak mengalami peningkatan apapun dari pendahulunya, yaitu Redmi A2. Di dalam modul kameranya yang super besar itu terdapat dua kamera yang berisikan sensor wide angle 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Lalu ada pulsa lensa auxiliary 0,08 MP untuk sensor kedalaman depth sensor. Fitur tambahan pada kameranya juga tak jauh berbeda, yaitu LED flash dan HDR. Tidak tersedia fitur spesial seperti mode malam, pro, atau panorama. Kabar baiknya, masih ada mode portrait, short video, dan juga timelapse yang bisa Anda coba. Redmi A3 menyiapkan filter khusus, yaitu film kamera filter, agar hasil fotonya lebih menarik. Untuk perekaman videonya, Redmi A3 sudah bisa merekam di kualitas 720p dan 1080p. Sayang, keduanya tak mendukung frame rate lebih dari 30 fps. HP ini juga belum dibekali dengan fitur stabilisasi apapun, jadi sudah pasti hasil rekaman videonya bakal shaky atau bergoyang. Beralih ke bagian depan, Redmi A3 memiliki kamera selfie berukuran 5 megapiksel pada bukaan f2.2 yang sudah bisa diandalkan. Perekaman videonya juga masih sama, yaitu bisa berada di kualitas 720p dan 1080p. Lantas, seperti apa kira-kira hasil jepretan dari Redmi A3 ini? Redmi A3 sudah mampu menghasilkan foto yang oke, dengan catatan harus berada dalam kondisi cahaya yang memadai. Apalagi tidak ada mode malam yang bisa digunakan sehingga akan kesulitan saat memotret di keadaan gelap atau minim cahaya. Meski begitu, hasil fotonya sudah dirasa cukup untuk sekedar mengabadikan momen setiap harinya. Nah, setelah melihat beberapa kelebihan Redmi A3 ini, apakah Anda jadi tertarik untuk membelinya?
sebagai HP entry, lagi-lagi Anda harus menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Jadi silahkan tulis jawaban dan alasan Anda di kolom komentar ya. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bang Sarung ya guys ya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.